Tuh kan aku bilang juga apa, di kelas tuh nggak boleh dinyalain handphone. Kalau mau pakai handphone harus ada aturan dan etikanya. Alika Davi, Riko Kristiandono, Jakarta. Masih ingat dengan Adrian? 2 minggu lalu cerita anak menayangkan kisah Adrian yang lolos dari penculikan. Saat itu ia memberikan tips tentang pentingnya menelpon orang tua agar terhindar dari penculikan. Kalau dijemput orang, jangan mau. Kalau bawa HP, telepon dulu orang tuanya, tanya. Betul nggak yang disuruh jemput yang ini? Ya, telepon genggam atau HP semakin memudahkan orang untuk berkomunikasi. Hal-hal yang buruk bisa terhindar jika komunikasi lancar, termasuk mencegah terjadinya penculikan. Beberapa tahun lalu, handphone merupakan barang mewah dan hanya digunakan oleh orang dewasa. Sekarang banyak anak-anak sudah menggunakan handphone dalam keseharian mereka, termasuk saat berada di sekolah. Buruknya, kadang-kala mereka lupa untuk mematikan handphone saat di dalam kelas. Handphone tuh kalau nyala di dalam kelas tuh mengganggu pelajaran di kelas. Jadi harusnya dititipin karena kalau misalnya kita lagi belajar, kalau handphone bunyi kan pelajarannya jadi berhenti gitu. Dulu anak-anak bertelepon hanya sebatas mainan saja. Namun sekarang semakin banyak anak-anak yang menggunakan handphone terutama di kota-kota besar. Maraknya kasus penculikan yang terjadi belakangan ini membuat sebagian orang tua memberikan handphone untuk anak mereka. Dengan handphone, para orang tua dapat mengetahui dan memantau keberadaan anak mereka. Zaman sekarang kan banyak penculikan, contohnya Raisya gitu, agar anak dapat mudah dijemput dan atas ada komunikasi yang baik ibu dan anak. Membawa handphone bukan sekedar untuk gaya-gayaan saja. Tujuan utama penggunaan handphone adalah untuk berkomunikasi. Kalaupun ada fungsi tambahan seperti games dan musik, itu hanya sebatas pelengkap saja. Pentingnya tuh kalau kita lagi ada apa-apa bisa langsung nelpon sama mama, kalau nggak sama papa, sama keluarga kita. Terus bisa gaya-gayaan, bisa foto sama artis, sama arsis. Ada juga yang mempunyai pendapat berbeda. Gak penting karena mengganggu konsentrasi belajar. Kalau di mobil suka dicopet. Menggunakan handphone juga tidak bisa semau kita. Ada aturan dan etika dalam menggunakan handphone. Soalnya, ada beberapa tempat yang melarang penggunaan handphone karena dapat mengganggu kenyamanan, seperti dalam kelas atau rumah ibadah. Ada juga tempat yang melarang karena sinyal handphone dapat mengganggu alat-alat atau mesin di tempat itu. Contohnya tempat pengisian bahan bakar atau pom bensin. Handphone memang telah menjadi alat yang penting, tapi handphone bukan satu-satunya alat untuk berkomunikasi. Kalau ingin menelpon orang tua dalam keadaan mendesak namun tidak ada handphone, fasilitas telepon umum atau telepon sekolah bisa dimanfaatkan. Nanti aku telepon balik lagi deh. Ya, nanti aja aku lagi ulangan ya. Ali, ngapain membunyi? Jangan-jangan kamu untuk menyontek lagi. Enggak Pak, cuma kakak saya aja tadi. Ya, sini handphonemu. Bapak Sita, besok orang tuamu menghadap Bapak, ya? Pak. Iya Pak. Ya. Tuh kan aku bilang juga apa, di kelas tuh nggak boleh dinyalain handphone. Kalau mau pakai handphone harus ada aturan dan etikanya. Alika Davi, Riko Kristiandono, Jakarta. Nah, salah satu kegunaan handphone untuk memudahkan komunikasi. Adik-adik sendiri punya pendapat apa soal perhandphonean? Ya untuk telekomunikasi, buat keluarga, buat teman-teman. Jadi kan kita tahu keadaan kita, misalnya kita sakit, kita bisa nelpon ortu kita. Kalau kita lagi ada penting di sekolah atau kita belum dijemput, kan takutnya kayak kasus penculikan itu. Buat SMS, buat nelpon. Terus kan sekarang handphone udah ada GPS. Terus sekarang juga bisa buat email. Buat nelpon, buat komunikasi sama teman-teman. Misalnya aku lagi di sekolah, handphone. Misalnya aku lagi sakit, aku bisa nelpon mama.
Mbak. Kalau misalnya bagi anak kecil banget sih nggak terlalu perlu, tapi kalau misalnya udah agak gede ya Tergantung. Kalau misalnya anak yang terlalu kecil, nggak usah deh kayaknya. enggak. Itu nanti kalau itu nanti kemahalan nggak perlu gitu bisa hilang lah. Enggak. Mengganggu konsentrasi belajar. Saya Rita Nanda dari SD 01 Pagi dan sebelah kiri saya, Ona Sukmana. zaman dulu di televisi ada acara cerdas cermat dan cepat tepat. Gitu tuh modelnya, dikasih pertanyaan, langsung jawab dan harus pencet bel kalau mau rebutan jawab. Satu kali siaran ada 3 kelompok. Nah, di zaman internet ini cerdas cermat dilakukan secara online dan pesertanya bisa ribuan. Seperti apa kontes pinter-pinteran ala online ini? Nih jawabannya akar pangkat 3x kuadrat. Kuadrat kurung. Kayaknya salah Kuadrat. enggak gitu deh. Kayak gini. Kompetisi pengetahuan umum dan mata pelajaran sekolah kini bisa dipertandingkan dengan ribuan peserta sekaligus. Peserta tidak harus berada di satu tempat tertentu untuk bertanding. Zaman dengan teknologi canggih seperti sekarang, bentuk cerdas cermat pun berubah. Tidak lagi duduk dengan meja beregu dan memencet bel untuk jawaban tercepat. Kamu persiapannya untuk mengikuti lomba ini gimana sih? Persiapannya mungkin aku baca buku-buku bahasa Inggris, terus juga minta bimbingan dari guru bidang studi di sekolah. Terus aku kan juga ikut les Inggris. Persaingan antar peserta disambung melalui internet. Mata pelajaran yang dilombakan meliputi bahasa Inggris, sains, dan matematika. Soalnya pun sama seperti soal ujian di sekolah, tapi soal untuk babak final mengutip soal Olimpiade Internasional. Ya cuma belajar aja sih Bu, tapi belajarnya nggak begitu diporsir. Jadi pas hari persiapan kemarin tanggal 22 ya, jadi belajarnya agak direnggangin supaya hari ini supaya otak kita nggak jebol gitu istilahnya gitu. Dimulai dengan proses pendaftaran melalui internet, peserta bisa langsung mendapat soal dan menjawabnya. Syarat utama peserta harus menjadi anggota situs pendidikan.education.net terlebih dahulu. Peserta yang ikut Smart Contest ini berjumlah 5.300 orang dari seluruh Indonesia. Hanya 320 orang yang lolos ke babak final. Ya agak kecewa juga sih. Ya tapi nggak itu udah usaha terbaik yang udah saya lakukan. Tidak hanya lombanya yang tidak biasa, Smart Contest juga mengukir prestasi lain. Cerdas cermat modern ini tercatat sebagai lomba sains menggunakan sistem online dengan peserta terbanyak oleh Museum Rekor Indonesia. Ini sebenarnya sangat istimewa karena dengan sistem online maka seluruh warga di Nusantara ini bisa mengikuti. Ternyata jawaban soal yang saya kerjakan tadi adalah benar. Saya bisa langsung mengetahui jawaban soal tadi melalui sistem komputer canggih yang telah didesain oleh panitia. Itulah gunanya teknologi, mempermudah pekerjaan dan menambah pengetahuan kita. Indri Soekardi, Irfan Rahmansyah, Jakarta.